Ya, bisa terdengar Bapak Menteri. Saya hanya titik itu aja, tadi saya kira aplikasinya sudah baik, tinggal nanti eksekusinya aja, ya, eksekusinya sudah untuk perhatikan, misalnya dendanya atau sanksinya kalau orang yang tidak melaksanakan ketentuan ini apa, disusun. Tadi saya dengan Pak Kapolri bincang-bincang mungkin bisa denda apa, dan hotelnya dan orangnya dua-dua didenda. Saya kira nanti bawa dari aspek hukumnya dia. Karena ini momentum kita mendisiplinkan masyarakat kita. Karena kunci penyelesaian ini sebenarnya atau pengurangan pengendalian ini adalah disiplin. Kalau kita semua disiplin dengan prokes, disiplin dengan aturan yang kita buat, mestinya kita akan lebih baik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Menteri. Baik, terima kasih kepada Menko Marves Republik Indonesia yang telah berdialog, dan selanjutnya kami akan kembali untuk menghubungi wilayah Jawa Timur yang nantinya akan diterima oleh Kapolresta Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kapolda di sini. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Kapolda, kami mohon kesediaan Menko Perekonomian Republik Indonesia untuk dapat berdialog secara langsung dengan Kapolda Jawa Timur. Selamat siang Pak Kapolda, terkait dengan kesiapan di Pelabuhan Juanda, apakah besok bisa atau hari ini bisa mulai digunakan aplikasi tersebut? Dan tadi seperti disampaikan Pak Menko Marinvest, memang yang paling penting adalah kedisiplinan pada saat karantina dan bagaimana memonitor selama yang bersangkutan berada di ruang untuk isolasi. Dan mungkin terkait dengan denda, kita harus buat regulasinya Pak Kapolri. Jadi denda uang biasanya lebih mengena kepada mereka, dan juga terkait dengan monitoring dari hotel tersebut, karena di hotel kan tiap kamar ada CCTV, sehingga mungkin itu bisa diaktifkan. Silakan Pak Kapolda terkait kesiapan Jawa Timur untuk menjadi pelabuhan kita. Dan kalau kita mengingat pada saat Delta, memang salah satunya yang tembus adalah dari Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam saudara sekalian. Yang hormati seluruh Bapak Menteri, Bapak Kapolri, termasuk Bapak Menteri dan seluruh hadirin. Izinkan kami melapor dari Jawa Timur di Terminal Bandara 2. Hadir bersama kami adalah Bapak Kasdong, Pak Sigap, dan personel dan seluruh perangkat di bandara. Izin melaporkan kesiapan kami sudah membentuk sprint dan skep yang tergabung dalam Satgas Penerimaan PPLN. Di dalam PPLN akan dibagi baik untuk PMI maupun non-PMI. Di dalam Satgas ini sudah ada dibentuk masing-masing bagian Satgas Bandara, Satgas Akomodasi, kemudian Satgas Kesehatan, Satgas Transportasi, yang satu dengan lain kami sudah dibagi HT. Jadi kami semua ada posko dan juga ada HT, sehingga bisa berkomunikasi dari mulai kedatangan sampai dengan masuk ke tempat asrama ataupun tempat karantina pendidikan. Lalu kami juga sudah membuat WA group yang berisi seluruh stakeholder yang ada kaitan dengan mekanisme pengaturan PPLN khususnya PMI di Jawa Timur ini. Selanjutnya, yang kedua, kami juga sudah menyiapkan beberapa tempat untuk menampung PMI. Yang pertama yaitu asrama haji, ada 650 bed. Yang kedua, LTMP ada 134 bed. Dapiklat ada 126 bed. Kemudian ada 19 hotel dengan total 2.364 bed. Sehingga total ada 3.274 bed dengan satu kamar hanya berdua. Jadi sesuai dengan kemarin dari tim Pak Menko Marves kesini dan Menteri Kesehatan, kami dalam satu kamar hanya berdua maksimal. Kemudian kami juga sudah menyiapkan cadangan ada 4 hotel.
Lalu kami sudah mengecek setiap hotel ini dengan Bapak Pangdam dan seluruh stakeholder, dan nanti setiap lantai, karena masih ada satu hotel ada 3 lantai, 2 lantai, dijaga oleh 2 anggota dalam waktu 3 shift, sehingga tidak akan ada atau ada kemungkinan kecil kalau orang lari karena dari di lorongnya sudah dijaga. Selanjutnya dengan aplikasi ini kami akan mendownload dan juga seluruh satgas yang di sini mendownload, sehingga akan mempermudah juga untuk melakukan pengawasan. Kemudian untuk yang lain kami juga sudah melaksanakan gladi di bandara ini, mulai dari PPLN masuk, imigrasi, kemudian bea cukai, kemudian juga nanti dilakukan karantina, petugas karantina melakukan pengecekan, sampai nanti kami antar sampai hotel sudah kami gladi. Mudah-mudahan dengan semua satgas yang sudah ada, kemudian sudah dibentuk orangnya, pembagian tugas tanggung jawab, pelaksanaan koordinasi, dan langsung menggunakan HT bisa melaksanakan pengelolaan dengan baik. Sementara demikian dapat kami laporkan Bapak Menteri Kementerian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami aturkan pada Bapak Menko Perekonomian dan juga Kapolda Jawa Timur. Berikutnya kita akan menyapa Polres Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, merupakan pelabuhan laut. Selamat siang, Polres Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Selamat siang, mohon izin Bapak. Mohon izin Bapak dapat duduk di sofa karena kamera tidak bisa mengarah dengan tepat. Selamat siang Bapak, mohon izin apakah mendengar suara dari Jakarta? Maaf ya, tapi kadang-kadang ada gangguan pada terputus. Ya baik, mohon izin kami akan mengundang Bapak Menteri Kesehatan untuk melaksanakan dialog interaktif dengan Polres Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Selamat siang Pak Kapolres, saya titip pesan 3. Yang pertama, ingin tahu sudah ada berapa orang yang dikarantina sekarang di Kapolres Riau. Yang kedua, apakah memang hotel atau tempat karantinanya cukup? Karena Bapak kan banyak yang datang. Yang ketiga, titik nanti kalau aplikasinya sudah dipasang, secara acak atau random dicek juga secara fisik. Karena orang Indonesia itu kreatif. Untuk vaksinasi ada yang namanya joki vaksinasi. Saya dengar juga untuk karantina ada joki karantina. Jadi coba tolong dicek apakah diketok kamarnya, jangan-jangan handphonenya ditinggalin orangnya nggak ada, atau ada handphonenya ada orangnya, cuma orangnya bukan yang bersangkutan karena dijokiin dengan yang lain. Demikian Pak Kapolres. Baik, terima kasih kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang telah menyapa Polres Tanjung Pinang. Tampaknya untuk kita Pinang, untuk karantina sampai saat ini masih ini. Sedangkan untuk tempat karantina, jadi kita sudah memadai, jadi tempat BP TNI dan BPDR serta hotel, kita menyediakan 1 hotel dan yang 1 lagi masih dalam bentuk. Jadi kita persiapkan hotel di Hotel Bintang Pasar yang kita siapkan. Jadi yang pertemuan 2 hotel, yang 1 lagi di Hotel Aston. Ini hotel yang kita siapkan untuk karantina. Sedangkan untuk petugas sudah kita sebentar kita tempatkan masing-masing di lokasi karantina. Mungkin ini bisa sampai lakukan dari karantina. Terima kasih.
Mohon maaf Bapak Menteri mungkin kurang jelas terdengar, namun demikian kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang telah menyapa wilayah Polres Tanjung Pinang. Selanjutnya kami akan menuju Kalimantan Barat, yaitu Polres Sambas. Kami akan mencoba untuk menghubungi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami akan menyapa Polres Sambas, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nampaknya telah terhubung. Selanjutnya berkenan Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia untuk dapat berdialog. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan Forkompinda yang ada di Polres Sambas, ada beberapa pesan yang perlu saya sampaikan. Jadi rekan-rekan yang ada di pos lintas batas pintu masuk ini merupakan ujung tombak penentu keberhasilan di dalam mencegah masuknya lonjakan kasus varian baru yaitu Omicron maupun varian COVID-19 yang lainnya yaitu varian Delta. Nah, kami dari jajaran intelijen juga mengamati secara ketat di 9 pintu-pintu masuk bagi para pelaku perjalanan luar negeri termasuk pelaksanaan karantina. Nah, tentunya kita harus mengapresiasi dan menyambut baik peluncuran dari aplikasi monitoring karantina emergency yang telah diluncurkan oleh Bapak Kapolri. Hal ini akan sangat memudahkan dan sangat membantu rekan-rekan sekalian di 9 pintu masuk termasuk yang ada di pos lintas batas di Sambas. Dari hasil surveillance lapangan, rekan-rekan sekalian, perlu saya informasikan bahwa faktanya masih banyak pelanggaran yang menunjukkan masih tidak disiplin dan tidak tertib dalam pelaksanaan karantina. Masih banyak pemain-pemain pengganti. Yang kedua, masih adanya beberapa interaksi yang terjadi karena hadirnya para penjual makanan, ojek online maupun saudara atau teman-teman yang datang ke tempat-tempat karantina. Termasuk upaya-upaya untuk bernegosiasi, membujuk para petugas untuk bisa karantina mandiri di rumah. Jadi saya minta dengan adanya aplikasi ini semua bisa terpantau secara baik dan pelaksanaan deteksi cegah dini maupun pengawasan bisa lebih baik. Saya harapkan semuanya rekan-rekan di pos lintas batas di Polres Sambas semakin semangat dengan adanya aplikasi ini, semua untuk Indonesia sehat dan Indonesia dekat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala BIN. Kami yang ada di pos lintas batas Parung, Kabupaten Sambas ini, saya Kapolda Kalimantan Barat didampingi dengan Kepala Binda, Wakil Bupati Sambas, kemudian para Wakil Sambas dan Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat. Kami laporkan sepintas Bapak bahwa untuk di lintas batas Kalimantan Barat, Entikong dan Aruk, kebetulan kami sekarang berada di Aruk. Kemarin kami sudah berada di Entikong untuk memantau mendampingi Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Untuk kali ini yang ada di Aruk sini Pak, bahwa ada beberapa tempat karantina, yaitu di Wisma Indonesia yang ada di Aruk, kemudian Kompi 2 Aruk, kemudian Asrama Haji,
kemudian aula di Plat 11 dan Rumah Sakit Pertama. Dan untuk sementara sampai dengan hari ini ada 32 pelintas yang masuk ke wilayah Indonesia yang sekarang sudah dikarantina. Kemudian terkait dengan masalah monitoring karantina presisi, kami dari tadi malam untuk di Polres Sambas dan teman-teman yang ada di Musbida sini sudah berusaha untuk mensosialisasikan hingga nanti hari ini akan dilanjutkan sosialisasi serta untuk pelaksanaannya bisa diterapkan. Demikian Pak yang dapat kami laporkan dari perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia yang ada di PLBN Arut. Terima kasih. Salam hormat kami dari perbatasan. Terima kasih. Kami aturkan terima kasih kepada Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia dan Kapolda yang telah berdialog. Tentu kita akan jeda sesaat karena kali ini kami akan memberikan kesempatan kepada yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang akan segera meninggalkan tempat acara karena ada tugas yang tidak bisa diwakilkan. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih atas kehadiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan kami ucapkan selamat jalan. Bapak Menteri dan Bapak Kapolri yang kami hormati serta hadirin undangan sekalian, masih terdapat 4 titik entry point yang akan berdialog dengan kita semua pada siang hari ini. Di layar sudah ditampilkan dari Polres Belu, Polda NTB, Polres Sanggau Kalimantan Barat, Polres Barelang Kepulauan Riau, dan Polresta Manado Sulawesi Utara. Berkenan kepada Bapak Kapolri untuk dapat langsung memilih berdialog dengan 4 wilayah tersebut. Kami persilahkan. Mohon izin dari Polres Belu Nusa Tenggara Timur, Polres Sanggau Kalimantan Barat, Polres Barelang Kepri, dan Polresta Manado Sulawesi Utara. Baik, terima kasih. Saya coba sapa dari Sanggau Kalimantan. Tadi Kalimantan Barat sudah ya? Sudah. Mungkin yang belum. NTT. Silakan dari NTT. Apakah suara saya terdengar? Suaranya Bapak Kapolri terdengar di NTT, Bapak. Baik, terima kasih. Rekan-rekan yang ada di pos perbatasan di NTT, tadi secara jelas rekan-rekan mungkin sudah mendengar langsung apa arahan-arahan dari Bapak Menteri, Pak Kadin. Mungkin bisa dilaporkan terkait perkembangan terkini terkait dengan arus lintas baik keluar ataupun masuk, khususnya yang masuk yang selama ini termonitor, dan langkah-langkah apa yang selama ini rekan-rekan laksanakan. Mohon izin yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Menteri, perkenan kami melaporkan dari perbatasan PLBN Motain, Kabupaten Belu, Provinsi NTT. Dapat kami jelaskan di sini untuk alur keluar masuk di PLBN Motain bahwa setiap hari Senin dan hari Rabu perbatasan di PLBN dibuka mulai dari pukul 09 sampai 14.00. Dan untuk hari Selasa sampai hari Minggu PLBN dibuka pada pukul 09 sampai 12.00. Untuk pelaku perjalanan ataupun PTLN yang sudah ada di Kabupaten Belu sebanyak 170 orang yang sudah dikarantina, Bapak. Mohon izin untuk hotel yang sudah disiapkan oleh Bapak Bupati di sini ada 5 hotel. Yang pertama adalah Hotel Matahari, Hotel Timur, Hotel Nusantara 2, Hotel Paradiso, dan Homestay Bunda di Tanah Merah. Untuk karantina terpusat disiapkan oleh Bapak Bupati di Batalion 744 Ridersus
SDB sebanyak 160 kamar. Dan 160 kamar ini masih kosong dan belum terisi. Selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak Kapolri. Terima kasih, selamat siang. Selama ini bagaimana pengawasan terhadap masyarakat yang melaksanakan karantina yang sudah disiapkan tadi? Ya, mohon izin dapat kami jelaskan untuk alur di PLBN. Mulai dari kedatangan untuk PPLN diperiksa melalui karantina kesehatan yang ada di sini. Setelah mereka hasil PCR-nya negatif, mereka akan diarahkan untuk lanjut menuju ke imigrasi untuk mengecek dokumen. Setelah itu ke bea cukai dan masuk kepada karantina pertanian dan perikanan. Setelah semuanya lolos, nanti semuanya akan diarahkan ke pasar PLBN untuk diarahkan oleh Satgas Covid yang ada di sana dan dibawa menuju ke hotel karantina, yaitu karantina mandiri. Untuk pengawasan di hotel selama ini kami kolaborasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah yang ada di sini, baik itu Pak Bupati, Dandim, dan Satgas 744 serta instansi terkait yang lainnya. Kami menjaga lokasi tersebut dengan beberapa shift, Bapak, sebelum adanya launching monitoring karantina presisi. Dengan adanya launching monitoring karantina presisi, kami berterima kasih banyak kepada Bapak Kapolri karena hal tersebut sangat memudahkan kita dan sangat membantu kita melaksanakan tugas di lapangan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Saya ingin mengulang kembali, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menkes, Pak Kabin, terkait dengan fakta-fakta yang ditemukan bahwa masih ada lokasi-lokasi tertentu yang ditemukan bahwa untuk pasien yang dikarantina atau masyarakat yang dikarantina ini kemudian digantikan atau yang lebih dikenal dengan istilah jogging. Jadi ini tolong betul-betul diwaspadai. Saya harapkan ini juga termasuk pada seluruh rekan-rekan lain yang bergabung dalam virtual meeting untuk cek and recheck terkait dengan informasi tersebut, sehingga ini jangan sampai terulang, karena rekan-rekan semua adalah gerbang utama. Apabila rekan-rekan melaksanakan kegiatan pengawasan secara ketat dari mulai proses masuk, kemudian masuk ke lokasi karantina dan betul-betul dilaksanakan disiplin terhadap kegiatan di sana, maka itu tentunya akan sangat bermanfaat untuk menjaga agar kita tidak kebobolan terkait dengan adanya varian baru ataupun varian yang lama. Tapi kalau kita lemah di situ, tentunya akan menjadi masalah karena kita kemudian betul-betul dalam posisi yang kecolongan. Jadi saya minta ini tidak ada lagi, tidak boleh terjadi lagi. Tolong kerjasamanya yang baik di antara semuanya. Dalam kesempatan ini tentunya bagi rekan-rekan, apalagi dengan adanya tambahan aplikasi tadi, kalau kemudian rekan-rekan bisa mendeteksi ada masyarakat yang mencoba untuk keluar namun tertangkap oleh rekan-rekan, tentunya kita sepakat, khususnya kami dari kepolisian, kalian akan kita berikan reward terhadap yang mampu menangkap dan mengamankan masyarakat yang dikarantina yang belum waktunya keluar. Demikian pula sebaliknya, kita juga melakukan pengawasan. Kalau sampai termonitor, sekali lagi, kalau sampai termonitor, terdeteksi ada konspirasi, melepas, membebaskan yang belum waktunya, maka kita juga sedang untuk memberikan hukuman, memberikan punishment. Ini semua harus kita lakukan untuk meyakinkan, untuk menjaga agar kita bisa memberikan pengawasan dan benteng utama ini betul-betul bisa berjalan dengan baik. Jadi
Saya harapkan ini menjadi motivasi dan semangat bagi rekan-rekan semua. Tadi juga sudah sepakat bagaimana kemudian yang melanggar, baik masyarakatnya maupun tempat karantinanya, apalagi kalau ada sengaja, akan dibuat regulasi untuk semakin memperketat. Kemudian yang terakhir, apakah rekan-rekan di sana saat ini sudah diberikan vaksin tambahan, khususnya para petugas yang ada di tempat-tempat pemeriksaan kunjungan atau kepulangan PPLN? Ya, mohon izin Bapak Kapolri dapat kami laporkan untuk pelayan publik dan tenaga kesehatan yang ada di sini semuanya sudah dilaksanakan vaksin dosis ketiga yaitu booster. Terima kasih. Oke, terima kasih. Karena tetap harus waspada, protesnya tetap harus kuat karena kemarin ditemukan ada juga petugas yang kemudian mendapatkan penularan transmisi. Sehingga saya juga pesan terhadap anggota yang melaksanakan tugas dan kemudian akan lepas dinas ataupun lepas jaga untuk melaksanakan pemeriksaan swab PCR ataupun swab antigen yang ada, sehingga kita yakin pada saat pulang kondisi rekan-rekan juga dalam keadaan aman pada saat bertemu dengan keluarga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang ada di pos-pos perbatasan, pos perlintasan, dan saya yakin bahwa kita semua, saya percayakan kepada seluruh rekan-rekan untuk melaksanakan amanah dan kehormatan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya berkenan Bapak Kapolri untuk dapat menyapa pelaksana Posko Monitoring Center. Baik Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, kami menghaturkan terima kasih diakhiri dengan sapaan Bapak Kapolri kepada Polres Beru. Dengan demikian kita telah berada di penghujung acara. Sekali lagi kami menginformasikan aplikasi monitoring karantina presisi dapat Bapak dan Ibu download melalui Play Store